Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lena Rahmati dengan NIM 23115418. Di sini, di mata kuliah kepemimpinan ini, pertanyaannya, oke, langsung saja masuk ke atau jawaban saya. Oke, untuk jawaban yang pertama di sini tuh sebenarnya peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan dibacakan yaitu dalam dunia mahasiswa atau di kampus itu kepemimpinan itu ibarat laboratorium aman yang dimana kita bisa gagal sepuasnya tanpa takut karir kita tuh hancur. Semisal nih kayak acara sepi, tim ribut, atau deadline chaos. Nah, di situ tuh justru malah bisa buat mahasiswa itu belajar menyatukan tim, komunikasi yang jernih, dan ambil keputusan yang berani. Sedangkan pas kita sudah masuk ke karir masa depan atau pas sudah ke dalam dunia kerja, skill latihan itu langsung bisa jadi senjata utama buat kita gitu, bukan mahasiswa lagi. Kan kalau kita sudah masuk ke dalam dunia kerja, kita tuh sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Di sini juga saya berikan contoh bahwasannya di dunia mahasiswa dan dunia kerja itu berbeda gitu. Kayak di dunia mahasiswa nih, gagal. Gagal itu kita bisa jadikan itu sebagai pembelajaran atau pelajaran buat kita. Terus juga resikonya tuh rendah. Yang terakhir itu kita bisa bereksperimen bebas. Misalkan di laboratorium kita bisa eh, bereksperimen bebas dengan materi yang sudah diberikan, kita bisa menganalisis lebih dalam lagi gitu. Nah, sedangkan di dalam dunia kerja itu kita sudah masuk ke dalam ujian hidup yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau misalkan kita gagal, itu konsekuensinya tuh sangat besar. Kita sudah harus punya tanggung jawab yang besar. Nah, untuk yang terakhir itu ada hasil, yang dimana kita tuh bisa menargetkan perusahaan atau menargetkan hasil gimana nanti kita ke depannya. Oke, masuk ke jawaban yang soal nomor dua, yaitu pemimpin yang paling berpengaruh dalam hidup saya itu adalah kakak saya sendiri. Nah, di sini itu ada empat, yang dimana itu ada kepercayaan, pemberdayaan, gaya memimpin, dan dampak terbesarnya. Untuk kepercayaan, itu integritas dan ketenangan kakak saya itu membuat saya selalu yakin bahwasannya saya itu bisa mengikuti arahan dari beliau. Saya disuruh kuliah di Jogja, oke. Untuk yang kedua itu ada pemberdayaan, ketabahan beliau itu membuat saya jadi lebih kuat dan pantang menyerah. Kayak misalnya di dunia mahasiswa tadi ya, saya gagal nih dalam mengikuti apa, dalam mengikuti ini gitu, gagal. Saya melihat ke belakang lagi bahwasannya saya punya kakak yang sabar, tabah, itu bisa membuat saya bisa berpikir dua kali lagi gitu. Terus yang ketiga itu ada gaya memimpin yang dimana melindungi seperti orang tua, tapi mendukung saya berkembang tanpa merasa dikucilkan. Selalu melindungi adik-adiknya, yang dimana seperti beliau tuh berperan seperti orang tua saya sendiri dan selalu mendukung apa yang mau saya coba atau mau saya explore gitu. Terus yang terakhir itu ada dampak terbesarnya itu Mas selalu bilang lakukan yang benar bukan yang gampang. Nah, prinsip seperti ini itu bisa membuat hidupku tuh sampai kayak sekarang gini gitu. Kakakku itulah sebagai sekolah kepemimpinan pertamaku dan sampai sekarang masih yang terbaik. Soal yang nomor tiga yaitu kepemimpinan sama dengan pengaruh. Jadi gini, pemimpin itu selalu di atas panggung. Setiap gerak-geriknya tuh dilihat orang, terus juga karena itu orang tuh bakal nurut. Bukan karena takut atau terpaksa, tapi eh, karena terinspirasi dan percaya. Yang dimana konsistensi antara omongan dan perbuatan itu bisa jadi kunci utama. Untuk prinsip panutan sendiri itu pemimpin yang baik itu bukan cuman ngomong doang atau dari mulut aja gitu, tapi juga bisa jadi contoh hidup. Yang dimana apa yang dia lakukan sehari-hari itu yang bikin anak buah tuh pengen ikut dan meneladani karakternya gitu. Untuk yang kedua itu ada teori sifat. Teori sifat itu eh, orang jadi pemimpin itu karena punya aura alami seperti eh, jujur, pintar, berintegritas, penuh percaya diri. Tapi aura itu baru nyata kalau kelihatan di tindakan sehari-hari, bukan cuman ada di CV. Terus yang ketiga itu ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin jenis transformasional ini itu bikin orang lain pengen melampaui batas dirinya sendiri. Yang dimana caranya itu dengan tindakan idealis yang kelihatan banget, bukan cuman baik kata-kata motivasi di slide presentasi gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada kepemimpinan otoriter versus demokratis. Untuk otoriter sendiri itu dia kelihatan tegas dan perintah sepihak.
itu bisa buat orang patuh karena takut, sedangkan demokratis itu kelihatan terbuka, ngajakin ngobrol, menghargai pendapat, itu bisa buat orang itu ikut karena merasa dihargai dan punya, ada gitu. Di sini intinya itu kepemimpinan itu bukan cuma jabatan, tapi pengaruh. Dan pengaruh itu lahir dari apa yang orang lihat setiap hari dari diri kita, bukan dari apa yang kita tulis di status dan omongan di rapat doang. 4 teori kepemimpinan inti yang perlu dipahami. 4 teori kepemimpinan yang perlu dipahami itu ada teori sifat atau trait, terus ada teori transformasional, terus ada teori pelayan atau servant, terus ada teori situasional. Untuk teori sifat itu pemimpin hebat itu lahir dari bawaan spesial tadi, seperti pintar, jujur, percaya diri tinggi, terus tenang ketika ada di bawah tekanan. Untuk teori sifat sendiri itu intinya kamu memimpin atau kamu pemimpin atau bukan itu kelihatan dari karakter diri sendiri gitu. Nah, untuk teori transformasional itu pemimpin jenis transformasional ini itu bikin orang biasa jadi luar biasa. Gimana caranya? Ya, kita kasih visi yang gede yang bikin pengikut itu lupa dengan kepentingan pribadi. Malah pengen mencapai mimpinya itu bareng gitu. Untuk inti dari teori transformasional ini itu ikut aku, nanti kita ubah dunia. Nah, untuk teori pelayan atau teori servant itu pemimpin yang nomor satu melayani timnya dulu, bukan minta dilayani. Prioritasnya itu bantu anak buah berkembang, kebutuhan mereka dipenuhi, hasilnya semua menang bareng. Untuk teori situasional atau yang terakhir, tidak ada gaya memimpin yang selalu benar. Pemimpin itu keren, fleksibel. Kadang tegas kasih perintah, kadang santai memberi kebebasan. Semua itu tergantung seberapa siap dan termotivasi timnya saat itu gitu. eh untuk intinya dari jawaban nomor 4 ini itu nggak ada teori, tidak ada teori yang paling benar, yang terbaik adalah yang bisa kita campur sesuai situasi dan karakter kita sendiri. Pemimpin hebat itu yang tahu kapan kita harus pakai hati, kapan kita harus pakai otak, kapan kita harus pakai pikiran, dan kapan kita harus pakai ketiga-tiganya itu secara berbarengan gitu. Oke, untuk soal yang terakhir di sini itu 3 peran kunci dalam tim. Jadi, 3 perannya tadi kan ada sebagai leader atau pemimpin, sebagai follower atau anggota tim, dan sebagai influencer atau agen perubahan. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu sebagai leader atau pemimpin. Leader atau pemimpin itu di dalam mahasiswa, itu orang yang nyetir kapal gitu loh. Jadi tugasnya tuh mengambil inisiatif duluan, yang dimana dia tuh bisa menentukan visi kemana organisasi ini harus dibawa atau mengatur sumber daya dan mengambil keputusan akhir saat semua anggotanya tuh bingung gitu. Jadi, nah untuk follower atau anggota tim itu eksekutor andalan, yang dimana mereka tuh benar-benar ngerjain tugas seperti patuh aturan yang diberikan oleh leader, terus dia disiplin, loyal, dan tetap semangat walaupun eh, kerjaannya tuh numpuk, asalkan visinya tuh sama. Untuk yang ketiga, influencer atau agen perubahan itu eh, orang yang nggak selalu jadi ketua. Jadi idenya tuh selalu bikin orang mikir, wah bener juga ya ide kamu gitu. Dia tuh yang selalu nyalain semangat inovasi, memberikan kritik, membangun, dan mendorong tim itu buat jadi lebih baik tanpa harus memegang jabatan resmi sebagai ketua, sebagai ini, sebagai itu, gitu. Di sini saya berikan kesimpulan akhirnya itu intinya tim yang kuat itu seperti orkestra. Ada konduktor itu sebagai leader, ada pemain musik yang setia itu sebagai follower, dan ada yang sesekali kasih ide baru biar lagunya tuh nggak monoton itu sebagai influencer. Terus kalau dari ketiganya tuh nyambung, hasilnya tuh pasti jadi luar biasa. Oke, itu saja jawaban kelima soal dari saya. Saya Lina Mati. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.